28 Agustus 2021. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendistribusikan sebanyak 7 unit bantuan Al-Sintan atau alat mesin pertanian kepada kelompok tani Mandailing Julu. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzatihi wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayan wa darajat wa tuballighuna biha qasal bayat min jamil khairat fil hayati wa qulmat. Dan terutama sekali zakat yang mendapat cuma 6 desa. Jadi ke depan harapan daripada Dinas Pertanian untuk manfaat daripada bantuan daripada kontraktor yang kita bantu di desa Kecamatan Kota Nopang, inilah harapan kita untuk meningkatkan. Harus kita manfaatkan di Kecamatan Kota Nopang. Kita harus bangga bahwa Iwon bersedia tujuh saya sayoban untuk kemakmuran di masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Amil menunggu anggo Iwon andian metakin. Isun untuk ibu ini sinamat ya kan. Isun untuk ibu. Maksudnya lagi pemimpin kita semangat, kita petung semangat kita. Termasuk penyuluh pun ada di lapangan. Memang anggo masalah martani memang dalam kecamatan kuna pun ya kudu memang udah sakit. Indah dong memang isun biasaron. Makanya apabila kau saudara desa PPL ini wirungaman bertuai di pintaran dari betul di pintaran petani daripada PPL ini betul. Ulang komisi lo keunggulan daripada di piculuki pasti dong. Informasi na baru bisa dibilang Pak Kadis anggota Nopan tersosak na marawan naon bepiari karejo dinas langsung ini. Jadi Pak Kadis giat kucuk mulak awarang ku. Tapi kan ada 377 desa dan berserta kelurahan ada 404 desa, jadi tak mungkin tusun saja itawan. Jadi mangindang au sabutul na terbiar daw mangeceon. Adong guru nih ba, adong wak nih ba, adong namuda nih ba ison. Alay na mangajari ba mangece, on mangece iwe jolonay. Jadi nay na panjang-panjang on Bapak Ibu. Nah, di sini kami mengantar untuk 7 kelompok tani, mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Palamadu miserah pon Pak Bu ulang yang ngapun bantuan baik anggaplah milik sendiri seolong roa. Jadi harapannya kepada ketua kelompok tani, kalau ada yang rusak jangan biarkan, bantu-bantu Pak Kades jelo tolong palarong nasega suibature raptar pake ulang yang ngapun punani ketua sendiri atau punani kades sendiri atau punani nadonok tu ketua kelompok tani, ini milik bersama kepada kelompok tani yang dititipkan. Jadi pemerintah pusat menitipkan kepada kita, kami menitipkan kepada kelompok tani, ya makanya harapan kami gunakanlah sebaik-baiknya, di mana alat ini bertujuan untuk mengefektifkan waktu mautik karejona. Jadi mudah-mudahan tenaga yang dikeluarkan pun jauh lebih irit daripada masih manual. Mudah-mudahan adong nilai ekonomisnya ke depan hari. Kemudian pemerintah pusat terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Hampir setiap tahun ada kebijakan baru. Namun saya lihat posisinya di sini masih belum maksimal kebijakan ini disampaikan kepada masyarakat. Ini adalah PR kami sebagai pemerintahan baru. Mohon doakan kesehatan kepada kami. Kebijakan yang saya maksud di sini adalah sebagai contoh kelompok tani. Memang benar kelompok tani harus dinotariskan. Ada undang-undang ada peraturan Kementerian Pertanian yang mengharuskan kelompok tani itu harus dinotariskan. Anggota kelompok tani itu harus menggunakan KTP sesuai dengan apa yang diinput di kelompok tani. On masa betul nama nginang masalah pupuk bersubsidi tersendat-sendat di lapangan. Karena pemerintah pusat menciptakan sistem namanya RDKK, di mana sistem ini semua mulai dari pemerintah sampai kelompok tani terlibat. Artinya apa? Jadi ketika kelompok tani didaftarkan di RDKK maguarnya aplikasinya yang manginang
Jadi ketika ilen KTP na tu kelompok tani, ilen KTP na A, tapi iyo bantu kios B, indaraon keluar kupuna. Ara namai sito pemerintah ngoni angkon na sarupo doa data na ilehen tu RDKK melalui penyuluh pertanian, indah tola berbeda. Kios na pun pala isi, itu kan hanya bisa di situ. Jadi inilah yang sedang kita hadapi sama-sama masyarakat dan pemerintah. Daya serap pupuk kita masih sangat rendah. Kita diancam sanksi oleh pemerintah pusat. Pala sawan mea terserap kita amanginang sampai akhir Desember tahun naro saya mailen kalai, siapa yang merugi? Kita sendiri. Jadi ketidakmaksimalan kita menyerap pupuk subsidi, resikonya tahun depan saja na terserap kita hanya segitu. Dulu itu sekitar 200 kilo per hektar Pak Kadis ya, turun sekarang menjadi 75. Jangan sampai nanti menjadi 25 per petani. Marah-marah mitai, orang manon sudah modal manabusi pupuk. Nah, mudah-mudahan kami mengajak seluruh masyarakat, terutama PPL, untuk betul-betul memperhatikan data yang diinput di RDKK, sehingga apa yang diinput ke RDKK nanti tidak menjadi masalah ketika menebus pupuk bersubsidi. On saja memasalah, contoh bayi calon pemerintah, padahal salahnya di sistem. Nah, jadi di sini sangat-sangat kami harapkan mungkin minggu depan Pak Kadis melalui Dinas Takbi seluruh Mandailing Natal ada nanti itu kembali diumumkan si kelompok tani itu di mana kiosnya sebetulnya. Di dalam kelompok tani itu KTP ini saya daftar konia. Jadi ketika pergi ke kios pengecer itu indah memang masalah be. Jadi bisa lagi ditebus. Artinya apa? Kita ingin daya serap pupuk sampai Desember itu 100% atau melebihi. Kalau bingung naita paido sa tahun sekitar 4.300 ton. Palalobi mangok tahun naro berarti bukan lagi 75 kilo per hektar per petaninya, bisa mulak tuh 100 atau bahkan 150. Tetapi dengan catatan kita sama-sama tahu KTP mana yang kita daftar di RDKK dan KTP mana yang kita bawa ke kios. Nah, jadi harapan saya mari mulai jujur, bawalah KTP yang memang betul-betul punya kita sendiri, sehingga masalah ketika penebusan. Karena ini langsung dari pemerintah pusat. Yang membayar subsidinya pun pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, bukan pemerintah daerah. Gudangnya pun bukan di Panjagungan, itu kalau nggak salah Siripon Pak Kadis ya. Jadi pemerintah daerah hanya memfasilitasi memasukkan data kelompok tani ke aplikasi. Jadi epeng nawaradun, barang leisadun, ketika bermasalah kita yang harus membenahi. Jadi harapan saya seluruh stakeholders mulai dari pemerintah pusat sampai petani, mari sama-sama kita benahi kembali sistem ini. Paladong Pak, Bu, penyuluhan atau pembinaan mohon betul-betul kita dengarkan. Anggodong na kurang paham sampai tanya saja, daripada nanti ada masalah di tengah jalan membuat rumit. Maka jadian kelangkaan pupuk subsidi hanya karena gara-gara KTP tidak ditinggalkan atau KTP tidak sesuai dengan apa yang di sistem. Nah, mungkin ya Pak Bu nama orang-orang hasil pertanian dontong memotong sudah. Jadi perhatian saya untuk dinas pertanian sangat tinggi. Masing-masing kelompok diberikan 1 unit alsintan. Hal tersebut untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan alsintan yang diberikan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami, yang didampingi Kadis Pertanian Mandailing Natal, Siar Nasution. Adapun kelompok tani yang diberikan yaitu Kecamatan Kota Nopan, Kelompok Tani Satahi, Kelompok Tani Tembang Padang Bulan, Kelompok Tani Maju Muara Pungkut Kota Nopan, Kelompok Tani Harapan Makmur, Kelompok Tani Bukit Gambir 3 Laru, Kelompok Tani Fajar Mandiri, Kelompok Tani Sama Baru 3 Desa Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorik Marap. Kegiatan apa yang sedang kita lakukan? Hari ini kita menyerahkan bantuan alsintan alat-alat bantu pertanian kepada 7 kelompok tani di daerah Mandailing dulu. Alat-alat ini
mudah-mudahan bisa mengefektifkan pekerjaan pertanian, mengurangi kos pertanian, mengefektifkan waktu juga, tenaga. Jadi mudah-mudahan kontribusi seperti ini bisa kita hargai dengan peningkatan produktivitas dan penghematan kos bertani. Terus Bu, ini kan sepertinya jor-joran yang pemerintah Madinah membantu petani. Apa sebetulnya yang menjadi target kita ke depan? Pertama kita analisa demografis dan geografis Mandailing Natal, bahwa lahan pertanian dan profesi tani sangat dominan di Mandailing Natal. Ini adalah motivasi kenapa pemerintahan ini betul-betul memberikan atensi penuh kepada bidang pertanian, dalam hal ini Dinas Pertanian. Oleh sebab itu kita berharap di 3 tahun ke depan akan terlihat peningkatan pertanian di tanah Mandailing. Seperti apa nanti cita-cita yang Ibu harapkan untuk pertanian kita? Harapannya adalah kita produksi di tanah sendiri, konsumsi di tanah sendiri, jadi ekonominya, uangnya berputar di tanah sendiri. Jadi ekonomi berputar, roda pembangunan pun insya Allah lebih cepat terbangun Mandailing Natal. Kalau memang harus dari luar daerah terus kita impor lokal, maksud saya mengimpor sayuran, berarti kan uang kita yang kita hasilkan di sini pergi ke luar daerah. Jadi harapan kami nanti kita produksi di sini, kita konsumsi di sini, atau mungkin lebih jauhnya kita bisa produksi untuk daerah lain. Terima kasih. Ya. Satu lagi masalah sesuai dengan target pemerintah pusat Kementerian, bahwasanya selama ini target pupuk kita per hektar adalah 200 kg. Sekarang sudah dikurangi oleh pemerintah pusat 50 sampai 50 kilo per hektar. Kendala. Nah, itu pasti masalah. Itu adalah kebijakan pusat. Makanya masyarakat resah, petani resah akibat daripada itu. Selama ini contohnya dia punya lahan 1 hektar, dia dapat 200 kilo. Sekarang paling banyak 75 kilo dalam 1 hektar. Itu memang terkendala di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Termasuk tadi Pak, untuk menyauti target bupati swasembada produksi pertanian di Mandailing, seperti apa nanti programnya? Ya, swasembada ini memang sesuai dengan yang dibilangkan Ibu Bupati tadi. Makanya kita Kabupaten Natal kita harus memfasilitasi. Contohnya kita memang pada saat ini adalah ada masalah luas baku sawah. Luas baku sawah kita selama ini adalah 22.000 hektar. Jadi ada data dari BPN bahwasanya kita punya luas baku 11.000 hektar. Ini kan tidak logika. Apabila memang kita sauti sesuai dengan target daripada BPN, yang lebih adalah Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kami sudah membuat surat ke Kementerian, memang sudah ada tim dari Kementerian bahwasanya Dinas Pertanian akan mengukur kembali pakai alat dan langsung manual yang dia pakai oleh masyarakat sesuai BPN. Kalau memang kita sautilah itu dari data BPN yang 11.000 hektar, segitulah nanti contohnya bantuan pupuk segitu, bibit segitu, jaringan irigasi udah melebihi. Makanya ini kalau memang kita sauti daripada BPN ini sangat merugikan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Tapi solusi yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Mandailing Natal kita menyurati daripada Kementerian bahwasannya ditinjau kembali. Memang kita sudah turun kita anggaran, ada memang anggaran pusat, bahwasanya itu akan diukur kembali. Tidak kita harus pakai drone untuk diukur kembali. Jangan kita berpacu lagi kepada data yang ada di BPN. Itulah solusi yang kita Jadi yang termudah sekarang. Jabatan Jabu Puso. Jadi masyarakat di sana kenapa tidak ada ganti rugi dari pemerintah? Bagaimana? Memang diawasi mereka. Kalau kita misalkan begini, apabila terjadi puso harus kita ganti. Memang harus kita ganti untuk yang tertimpa musibah yang ada di Kecamatan Siau. Tapi mau tahun itu Pak Bupati, kita turun dua tanah, sangat ada nanti seliman itu. Karena begini anak turun nota bahwa sana jaringan narusaki adalah ada karena di sini kita kekurangan usaha dan anak-anak itu usaha. Jangan lupa subscribe Malintang